Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan semoga utang-utang kalian baik di perpinjolan maupun di perbankan semuanya dilunaskan. Amin. Di video kali ini gue akan membahas resiko gagal bayar di aplikasi Singa Fintech atau Singa ID. Nah, buat teman-teman yang telat bayar maupun gagal bayar di aplikasi Singa, ini adalah video yang tepat buat kalian simak karena di sini gue akan membeberkan beberapa resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar. Nah, sebelum kita membahas resikonya, kita pahami dulu aplikasi Singa ID ini ya, atau Singa Fintech dari pinjaman uang online. Nah, ini perusahaannya PT Abadi Sejahtera Finansindo, teman-teman. Nah, untuk limit pinjamannya itu bisa mencapai 24 juta rupiah. Hanya mengunggahkan KTP saja, teman-teman bisa langsung cair ya. Nah, sistem pembayarannya yang fleksibel dan transparan ya. Bisa melalui rekening bank maupun di Alfamart itu bisa, teman-teman. Nah, di sini aman dan terpercaya ya, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (AFPI), anggota dari AFPI juga, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi buat teman-teman yang menanyakan, Bang, Singa legal atau ilegal? Legal, teman-teman ya, karena dia sudah diawasi dan berizin di OJK. Nah, selanjutnya resiko ketika kalian gagal bayar nih, maupun telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Ini dari beberapa pengalaman ya yang gua rangkum, teman-teman, bahwasanya ada 3 resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi Singa ID ya, entah itu kalian tagihan besar maupun tagihan kecil. Pokoknya simak ya. Yang pertama adalah teror, ancaman, dan intimidasi. Ya, bukan hanya di aplikasi Singa ID aja ya, di pinjaman online juga ketika kalian galbay itu bakalan menghubungi kalian. Nah, untuk Singa ID ini terornya barbar sekali ya. Ini menurut dari pengalaman beberapa nasabah yang minjam di aplikasi Singa, terornya itu seperti ilegal ya, barbar sekali, ada ancaman, ada intimidasi, dan bahkan juga ya barbar lah pokoknya, teman-teman. Karena ketika kalian telat 1 hari aja atau sebelum jatuh tempo, dia sudah menghubungi kalian dan menghubungi kontak darurat. Nah, yang kedua adalah FC lapangan. Nah, di aplikasi Singa ID ini ya, sampai saat ini belum ada FC lapangannya, teman-teman. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya rumornya di aplikasi Singa itu ada yang didatengin debt collector itu di area Jabodetabek. Tapi tenang saja, banyak yang galbay di aplikasi Singa tetap aman tanpa debt collector lapangan ya. Sini cukup jelas, teman-teman, yang menanyakan debt collector lapangan atau FC lapangan itu masih random ya. Ada yang disamperin dan ada yang tidak. Yang disamperin kemungkinan yang tagihan besar dan wilayahnya itu berada di area Jabodetabek, karena Jabodetabek itu dekat dengan kantor pusat dari Singa ID. Nah, yang ketiga, risiko ketiga slik OJK. Gimana, Bang? Nah, slik OJK ya, karena ini adalah pinjaman semi legal, itu tidak tercatat di slik OJK, jadi aman buat teman-teman ya. BI checking juga aman karena Singa ID ini cuma hanya ke Pusdapil saja, pusat data pinjaman online. Sehingga teman-teman apabila masuk datanya ke Pusdapil, pusat data pinjol, teman-teman tidak bisa mengajukan di pinjaman online, tetapi teman-teman bisa mengajukan di bank-bank besar. Itu masih bisa karena tidak masuk slik OJK atau BI checking ya. Singa ID ini sifatnya pinjaman online semi legal, teman-teman ya. Jadi aman buat slik. Nah, untuk masalah slik, teman-teman juga bisa cek langsung ya di aplikasi atau di Google Chrome ya. Kalian cek di situ berapa skor kredit kalian, apakah ketika kalian galbay itu masuk slik. Setahu gua tidak, teman-teman ya, karena sekali lagi gua katakan Singa ID ini masuknya semi legal, masuk ke Pusdapil saja, tidak masuk ke slik OJK. Oke? Nah, itu adalah beberapa resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar maupun telat bayar di aplikasi Singa ID. Buat teman-teman yang mungkin belum ada dana atau pusing untuk membayar tagihan di aplikasi pinjaman online Singa ID, teman-teman jangan panik, teman-teman jangan khawatir, jangan cemas, dan jangan depresi. Karena
apabila belum ada dananya, ngomong aja belum ada dana dan belum ada pembayaran ya, karena jangan sampai dipaksakan gitu, apalagi teman-teman gali lubang tutup lubang. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.